Ya pemirsa, demikian tadi rangka informasi penerapan PSBB di berbagai wilayah. Selanjutnya kita ke informasi penerapan aturan larangan mudik. Bagaimana situasi di lokasi penyekatan mudik sore hari ini? Kita akan bergabung bersama dengan Vito Erlangga di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan juga Yosefina Damaris di Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Cikarang Barat bersama dengan Vito. Masih adakah pelanggar di sana? Ya, baik AB, Uci, dan pemirsa, berdasarkan catatan dari Ditlantas Polda Metro Jaya, dari pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 114 kendaraan telah diarahkan untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Dari 114 kendaraan ini, 45 kendaraan merupakan kendaraan pribadi dan 69 merupakan kendaraan umum begitu. Yaitu selain itu juga seperti yang kita lihat di layar kaca Anda, saat ini petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya masih melakukan penjagaan di titik kilometer 31 Tol Cikarang Barat. Untuk saat ini, tadi kami juga sempat melihat beberapa petugas kepolisian nampak mengarahkan beberapa kendaraan umum transportasi publik seperti elf dan bus untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Sampai saat ini petugas kepolisian sendiri memeriksa dengan menyasar beberapa kendaraan seperti transportasi publik yang mana pada hari ini petugas hanya memperbolehkan bus atau transportasi publik yang beroperasi hanyalah transportasi publik seperti bus yang memiliki stiker resmi dari Kementerian Perhubungan. Hal ini mengacu dengan surat edaran dari Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 tahun 2020 yang mengatakan bahwa yang hanya bisa transportasi publik yang hanya bisa beroperasi merupakan transportasi yang memiliki stiker khusus yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Sementara itu untuk kendaraan pribadi sendiri juga petugas kepolisian menindak tegas bagi para pengendara pribadi yang tidak membawa surat tugas resmi apabila melintas di kawasan ini, dan bagi mereka yang tidak membawa surat tugas maka akan langsung diarahkan menuju kembali ke Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. AB dan Uci. Dari Tol Cikarang Barat kita menuju ke Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Sudah ada Yosefina Damaris. Yosi, bagaimana kondisi di sana? Apakah masih ada pelanggar hari ini? Uci, hingga hari ke-21 penerapan larangan mudik ataupun penerapan aturan larangan mudik di gerbang tol Cikupa, tepatnya di kilometer 31 ini, kami masih melihat adanya pelanggar
baik itu yang melakukan pelanggaran terkait PSBB dan juga yang terindikasi melakukan mudik. Data yang kami peroleh dari petugas kepolisian hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ada setidaknya 56 kendaraan yang diminta putar balik. Kendaraan didominasi oleh 38 kendaraan pribadi dan sisanya adalah kendaraan jenis elf dan juga bus begitu. Tadi usai melakukan istirahat buka puasa, untuk saat ini pengawasan pembatasan kendaraan kembali dilakukan oleh pihak kepolisian. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Beberapa kali memang sempat ada sedikit antrian begitu menjelang gerbang tol Cikupa dan setelahnya dikarenakan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Adapun prosedur pemeriksaannya sendiri, jadi setelah pengendara melakukan pembayaran melalui ataupun dengan menempelkan e-tol, setelahnya maka polisi ini akan memeriksa kendaraan yang terindikasi melanggar PSBB dan juga terindikasi melakukan mudik, seperti misalnya diperiksa kartu identitasnya dan juga diminta untuk menunjukkan surat dinas ataupun surat tugas jika masih bekerja di sektor-sektor tertentu begitu. Dan memang untuk kendaraan yang diketahui melanggar ini, kalau untuk kendaraan pribadi akan diminta langsung putar balik di gerbang tol Cikupa mengarah kembali ke Jakarta, sementara kalau untuk truk dan juga bus ataupun kendaraan mobil pickup begitu, ini akan diminta untuk mengambil jalur kiri kemudian keluar ke arah Jakarta melalui eksit tol Cikupa. Uci dan juga Abraham. Baik, terima kasih Yosefina Damaris atas informasinya langsung dari tol Cikupa, Tangerang, Banten, dan sebelumnya ada Vito Erlangga di tol Cikarang Barat. Sejumlah pengendara motor yang tidak mematuhi aturan penerapan pembatasan sosial berskala besar di posko checkpoint Kalimalang diminta untuk putar balik. Bahkan petugas menemukan pengendara yang nekat mudik lebaran menuju Tegal, Jawa Tengah di tengah merebaknya COVID-19. Pengendara ini tidak bisa melanjutkan perjalanannya dan harus putar balik karena setelah diperiksa petugas di posko checkpoint Kalimalang, ternyata mereka ingin mudik ke Tegal, Jawa Tengah. Tidak adanya pekerjaan serta pendapatan menjadi alasan mereka untuk pulang ke kampung halaman. Kalau nggak pulang kita ke Jakarta juga mau ngapain gitu. Kan kita ibarat kayak makan buah si malakama, mau pulang susah, nggak pulang juga susah. Tidak hanya pemudik, pengendara yang melanggar aturan seperti tidak menggunakan helm ataupun masker mendapat peringatan dari petugas dan diminta untuk putar balik. Sementara untuk penumpang mobil yang duduk di sebelah sopir diminta untuk pindah ke bangku belakang. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tubagus Abdul Hakim, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini penyekatan pemudik di Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, kita akan bergabung bersama dengan Menia Mutiara. Menia, apakah masih banyak pelanggaran yang terjadi hingga malam hari ini? Baik Abe, Uci, dan pemirsa, seperti inilah suasana usai berlangsungnya azan maghrib di wilayah Sumber Arta yang merupakan perbatasan antara Kota Bekasi dan Jakarta Timur. Terkait pelanggaran yang terjadi dan yang dilakukan oleh para pengendara di wilayah ini sudah mulai berkurang, namun dapat kami sampaikan bahwa justru volume kendaraan di wilayah Sumber Arta ini meningkat, atau dapat dikatakan seperti yang dapat Anda saksikan, suasana arus lalu lintas sudah mulai ramai dan beraktivitas seperti biasanya lagi. Hari ini tepat 1 bulan sejak berlangsungnya aturan PSBB Kota Bekasi yang sudah berlaku sejak 14 April lalu. Namun semakin beriring berjalannya waktu, aktivitas masyarakat di tengah pembatasan sosial berskala besar justru semakin tidak terbatasi. Hal ini dapat dilihat dari fungsi petugas yang mulanya berjaga di pos siaga ketupat ini untuk melakukan pengecekan terkait dengan aturan moda transportasi PSBB, seperti jika ada pengendara yang tidak menggunakan masker akan diberikan masker, dan juga jika penumpang di dalam kapasitas khususnya di kendaraan pribadi ini dikurangi. Namun kini justru fokus kepada petugas yang berada di wilayah
Sumber Arta ini justru mengurai kemacetan, dan sejak tadi sore saat kami tiba di sini, kemacetan menjelang buka puasa ini volume kendaraan meningkat signifikan. Akankah aturan pembatasan sosial berskala besar justru akan terus dilangsungkan, sementara efektivitas dan esensi dari aturan itu sendiri saat ini dirasa belum menjadi solusi di tengah pandemi. Abe dan Uci. Baik, terima kasih Meinia Mutiara atas informasinya langsung dari kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengikuti doa kebangsaan dan kemanusiaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selain kedua pemimpin negara, sejumlah tokoh lintas agama juga ikut doa bersama yang digelar secara virtual. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengikuti doa kebangsaan dan kemanusiaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Salam sejahtera bagi kita semua. Selain kedua pemimpin negara, Menteri Agama Fahrul Razi dan Kepala BNPB Doni Monardo, serta tokoh lintas agama juga ikut dalam doa bersama yang digelar secara virtual ini. Di antaranya tokoh agama Konghucu XS Budi Tanuwibowo, tokoh agama Buddhasri Panye Faro Mahathera, tokoh agama Hindu Ida Pedanda Nabe Gede Bang Buruan Manuaba, tokoh agama Katolik Ignatius Kardinal Suharyo, tokoh agama Kristen Pendeta Dr. Roni Mandang, dan tokoh agama Islam Profesor Dr. Kiai Haji Kurai Shihab. Doa ini sebagai ikhtiar dan memohon pertolongan kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Presiden menyampaikan bangsa Indonesia sedang menghadapi masa-masa sulit, penuh cobaan dan ujian. Namun dia meminta semua orang optimis menghadapi tantangan untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Dalam menghadapi kesulitan ini kita tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa. Kita semuanya wajib berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi saudara-saudara kita, melindungi bangsa kita, melindungi negara kita dari penularan virus corona ini. Sehingga semuanya bisa terjaga keselamatan jiwa dan raganya. Kegiatan ini bertepatan dengan pelaksanaan Hari Doa Sedunia yang jatuh pada 14 Mei. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang pedoman kafiyat takbir dan salat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Fatwa tersebut sebagai pedoman pelaksanaan salat Idul Fitri 1441 Hijriah untuk menjamin pelaksanaan ibadah dengan benar serta menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran virus corona. Majelis Ulama Indonesia MUI menetapkan fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiyat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi corona. Dalam fatwa dijelaskan jika umat Islam berada di kawasan COVID-19 yang terkendali pada saat 1 Syawal nanti untuk tetap sholat Id berjamaah di tanah lapang, masjid atau tempat lain. Namun bagi umat Islam berada di kawasan COVID-19 yang belum terkendali atau zona merah, sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah dengan berjamaah ataupun sendiri. Secara keseluruhan, baik pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah ataupun di masjid, umat Islam harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan virus corona.